aneka tunjangan guru non-ASN sebesar 13,6 triliun rupiah diberikan untuk 798 Ya, baru saja kita dengarkan cuplikan penyampaian paparan dari Mendikdasmen berkaitan dengan tambahan beberapa alokasi anggaran untuk pendidikan yang dialihkan dari tunjangan DPR. Kita ketahui bahwa ternyata ada keputusan dari Presiden untuk dialihkan tunjangan DPR kepada honorer. Dan ini tentu saja buntut dari demo mahasiswa dan buruh. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, kita baru dapat informasi bahwa tunjangan anggota DPR bakal dialihkan ke insentif honorer dan penambahan PIP untuk TK. Selama ini kan TK belum ada PIP. Pada rakor yang dilaksanakan ataupun raker bersama Komisi 10 dan Mendikdasmen, di sana disebutkan bahwa untuk PIP TK ini akan diberikan dan dananya diambil dari tunjangan anggota DPR. Mari kita baca Bapak Ibu, tunjangan anggota DPR RI bakal dialihkan ke insentif honorer dan PIP TK. Pengalihan ini sebagai imbas tuntutan masyarakat dalam demonstrasi mahasiswa dan buruh. Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan telah mengusulkan kepada Komisi 10 agar ada penambahan dana insentif bagi guru honorer yang sebelumnya 300.000 per bulan menjadi 500.000 per bulan. Komisi 10, kata Mendikdasmen, merespon positif sehingga tinggal menunggu persetujuan. Insya Allah kalau disetujui, dana insentif guru honorer naik menjadi 500.000 per bulan, kata Mendikdasmen dalam rapat kabinet dipantau di YouTube Sekretariat Presiden. Mengenai berapa jumlah guru honorer yang akan menerima insentif 500.000 per bulan itu, Mendikdasmen Mukti menyatakan masih harus dihitung kembali. Ada usulan agar tunjangan DPR yang tinggi ini baiknya dialokasikan ke guru. Tanggapannya gimana, Pak? Kami kemarin sudah rapat dengan Komisi 10 DPR dan kami berterima kasih kepada Komisi 10 yang memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, terutama untuk yang pertama peningkatan kesejahteraan guru. Jadi kami kan mulai tahun ini mengalokasikan anggaran untuk guru honorer yang kemarin sudah kita berikan 300.000 itu kita usulkan untuk ditambah menjadi 500.000 per guru per bulan. Kemudian PIP yang selama ini hanya untuk pendidikan mulai dari SD sampai SLTA, mulai tahun ini kami usulkan untuk TK itu juga mendapatkan PIP yang nominalnya kami usulkan 450.000 per siswa per tahun. Nah, nanti untuk jumlah penerimanya berapa kami akan sesuaikan dengan alokasi yang nanti dibicarakan lagi antara kami dengan Komisi 10 dan juga dengan DPR, termasuk nanti juga dengan Kementerian Keuangan. Implementasinya berarti baru di 2026 Pak, menggunakan era PBB? Yang tambahan dari 300 menjadi 500 tahun depan kalau disetujui. Yang sekarang yang 300 kan sudah. Kemarin yang 7 bulan kan yang 300 sudah kita bagikan kepada guru honorer yang semua dibagikan sekaligus sehingga mereka menerima 2,1 juta untuk 7 bulan dan juga untuk tahun depan ya mudah-mudahan itu bisa disetujui DPR usulan penambahan dari 300.000 menjadi 500.000 dan nanti jumlah penerimanya akan kami data lagi karena kan sebagian guru honorer juga ada yang nanti diangkat menjadi ASN, ada yang menjadi P3K dan sebagainya sehingga nanti kami update lagi setelah ada progres yang berikutnya. Dia mengungkapkan tahun ini pemerintah sudah menyalurkan dana insentif dan bantuan BSU bagi guru honorer. Dana yang transfer langsung ke rekening masing-masing guru, tujuannya meningkatkan kesejahteraan guru. Namun Bapak Ibu, memang banyak juga komentar dari rekan-rekan guru yang tidak mendapatkan ya. Pemerintah memberikan insentif sebesar 300.000 per bulan selama 7 bulan, yaitu yang dibayar menjadi 2,1 sekaligus. Jadi masing-masing honorer mendapatkan 2,1 juta, kata Mendikdasmen. Nah, mudah-mudahan saja ini Bapak Ibu akan mendatangkan kebaikan ya bagi pengalihan buntut demo yang dilakukan oleh masyarakat ya berkaitan dengan adanya kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang akhirnya memunculkan polemik di masyarakat. Ya, kita nggak dapat memastikan apakah memang pengalihan kepada honorer ini tepat atau mungkin ada adanya pengalihan ke alokasi yang lain yang mungkin nanti akan diputuskan. Aneka tunjangan guru non-ASN sebesar
13,6 triliun rupiah diberikan untuk 798.905 guru non-ASN, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan sebesar 14,18 triliun rupiah dengan target 11.686 satuan pendidikan formal dan non-formal negeri maupun swasta. Digitalisasi pembelajaran untuk pengembangan konten dan bimbingan teknis sebesar 188,65 miliar rupiah guna memastikan infrastruktur yang disediakan pada tahun 2025 benar-benar dapat digunakan secara efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Tidak ada pengadaan peralatan digitalisasi pembelajaran dalam alokasi pagu anggaran ini. Pendidikan profesi guru dan bantuan pendidikan S1 atau D4 bagi guru dilanjutkan agar guru kita memenuhi kualifikasi akademik dan bersertifikasi kompetensi guru. Begitu juga penjaminan mutu pendidikan juga dilakukan antara lain melalui akreditasi satuan pendidikan dan pelaksanaan tes kemampuan akademik serta pengembangan bahasa yang difokuskan pada pelestarian bahasa daerah, pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia, serta mendorong kecakapan literasi melalui buku bacaan bermutu dan tes uji kemahiran bahasa Indonesia. Rincian pagu anggaran per unit utama dan per unit utama per program kami sampaikan pada Salindia 11-13. Namun demikian, melihat besarnya tantangan pembangunan pendidikan sesuai rapat kerja tanggal 26 Agustus 2025 yang lalu, kami menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar 52,9 triliun. Usulan ini sudah kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN Bappenas, dan Kementerian Sekretariat Negara. Rincian usulan tertera pada Salindia 18-20. Secara garis besar, usulan tambahan mencakup penyesuaian satuan biaya PIP SD dan SMP, serta perluasan cakupan PIP untuk jenjang taman kanak-kanak untuk memastikan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang juga mencakup 1 tahun prasekolah. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN dari Rp300.000 per bulan menjadi Rp500.000 per bulan per guru.